Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini di atas meja ramai sekali karena nanti memang akan ada kegiatan pelatihan pembuatan bahan obat dari suku anak dalam. Hari ini kita akan bicara tentang entrepreneur yang berhubungan dengan gelar dari entrepreneur itu adalah orang yang sederhana. Kenapa? Salah satu ciri khas dari entrepreneur itu sederhana. Kalau kita lihat dari kehidupan keseharian, misalnya kita lihat Pak Ciputra, ya, Pak Dahlan Iskan, Zuckerberg, kemudian pemilik IBM, itu kalau dia berpakaian mungkin kita jarang melihat menggunakan baju-baju dengan merek yang terkenal gitu ya. Dia biasa-biasa saja, sangat sederhana sekali. Mengapa mereka cenderung seperti itu? Itu karena mereka menganggap hanya di dalam kesederhanaan itu ada efisiensi dan efektivitas. Dalam foya-foya itu tidak ada lagi efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau ingin cepat sukses, maka kita mulai menerapkan kesederhanaan itu dalam kegiatan kita, kehidupan sehari-hari, maupun dalam manajemen yang mereka lakukan untuk mengelola usahanya. Sederhana itu ada ukurannya. Bagi seorang entrepreneur, sederhana itu punya ukuran. Sederhana itu secara fungsional itu sudah terpenuhi dan tidak berlebih-lebih. Sehingga sering saya mengibaratkan kalau makan tuh udah kenyang, nggak berlebihan. Sudah kalau tidur tuh udah nyenyak, nggak berlebihan. Kalau pakai baju misalnya sudah menutup aurat, bersih, rapi, tidak berlebihan. Nah, ini yang disebut dengan sederhana. Sederhana bukan berarti miskin, bukan. Itu kesalahpahaman kita. Sederhana itu berarti kita sudah memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Maka muncul di situ efisiensi. Itu juga menyebabkan berlebihan atau foya-foya itu menimbulkan inefisiensi dan kurang efektif. Karena antara fungsi yang harus sudah dipenuhi itu berlebih dari itu. Sehingga misalnya penggunaan anggarannya menjadi baju itu 25 sekitar 150.000 udah bagus, ini harus beli yang 1 miliar. Itu kan secara fungsi sebenarnya baju yang 150.000 itu sudah luar biasa. Tidak perlu kita membeli baju yang 1 miliar misalnya, walaupun kita punya uang. Nah, itu yang menyebabkan seorang entrepreneur dalam manajemen juga seperti itu. Kita sering menemukan kantor-kantor suatu perusahaan kayak sederhana sekali. Ada meja tidak mewah, ya, kemudian layak begitu ya, televisinya juga ada, tempat minumnya ada, dan dia tidak berlebihan. Sering kita melihat sederhana sekali. Itu pilihan hidup dari seorang entrepreneur. Dalam manajerial juga seperti itu. Kita kenal Toyota Way. Toyota Way itu adalah suatu manajemen paling efektif ya di dunia. Dia tidak mengharamkan penggunaan komputer, tetap mereka gunakan komputer, tapi mereka lebih menggunakan juga sistem manual yang lebih terbuka dan efektif, tidak membutuhkan banyak orang. Setiap orang bisa mengerti dengan mudah. Kalau kita pergi ke bengkel-bengkel Toyota misalnya, itu pasti yang menerima kita itu satpamnya. Ya, satpamnya yang nanya, ini apa keluhannya? Kalau kita pikirkan, apa satpam bisa ngerti apa yang terjadi di mobil kita? Iya, satpam mereka bisa menerima keluhan. Kemudian nanti apabila sudah diparkir tuh mobil kita tuh, diparkir, kemudian kita disuruh menunggu. Itu kunci mobil kita diletakkan itu di papan board tempat manajemen mereka. Nanti orang melihat ada yang kunci tergantung di sebelah kiri, petugasnya mengambil dan mendatangi mobil itu, menanyai siapa mana mobilnya. Iya, kemudian dia menemui kita. Dia periksa, dia bilang, ini mekaniknya. Oh, ini kayaknya ini nih yang rusak nih. Kayaknya ini.
kita diperlihatkan. Kemudian dia masuk lagi ke dalam, letakkan board pada kolom sebelah setelah itu. Nanti petugasnya yang tahu pada kolom 2 itu ngambil lagi, ya. Kemudian memeriksa, oh berapa, ada kertas di sana dari hasil pemeriksaannya. Dia periksa lagi, oh ini biayanya sekian, kita dipanggil. Setuju nggak? Kalau setuju diletakkan ke kolom ketiga, ya. Nanti pegawainya ngambil lagi tuh di kolom ketiga, dibawa itu ke bengkel, diperbaiki. Apabila sudah selesai, itu dicuci itu oleh petugas yang berikutnya, dan kuncinya diletakkan di kolom berikutnya. Terus seperti itu selesai, tidak perlu diperintah. Kita sudah tahu pekerjaan mereka masing-masing. Efisien dan efektif, itu paling efisien. Itu menyederhanakan segala sesuatunya sehingga lebih efisien, efektif. Dengan cara begitu, suksesnya lebih cepat tercapai. Oh, biaya-biaya yang tidak perlu kita bisa efisiensikan sehingga lebih efektif penggunaan dana berikutnya. Dan kemudian yang bekerja ya dibayar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau tidak sesuai dengan waktu, maka dia minta bantuan dengan orang lain. Orang lain itu akan diberikan gaji yang cocok untuk itu, karena dia di luar pekerjaan yang seharusnya diterimanya. Berikutnya begini, seorang entrepreneur itu dia percaya rezeki dari Tuhannya. Kalaupun dia kaya akibat pemberian dari Tuhannya, dia menyatakan dirinya tidak pantas bersombong-sombong di depan Tuhan pemberi rezekinya. Itu sebab dia memilih cara hidup yang sederhana. Itu lifestyle. Orang sering salah duga bahwa kalau jadi pengusaha harus bermewah-mewah, ya, cincinnya 10, handphone 3, ya kan, baju harus sekian miliar, sepatu harus, enggak, mobilnya harus yang mahal, enggak seperti itu. Dia disesuaikan dengan fungsinya. Seorang entrepreneur tidak pernah berpikir seperti itu. Itu bukan entrepreneur. Nah, itu sebabnya entrepreneur itu adalah makhluk sederhana. Dia menyederhanakan semua kegiatan, mulai dari kegiatan manajemennya, kegiatan produksinya, kehidupannya, sehingga lebih efektif menjalankan kehidupan itu dan menjalankan usahanya, sehingga sukses itu cepat dicapai oleh mereka. Jadi berpoya-poya, berlagak, atau menyombongkan diri itu salah satu penyakit yang harus dihadapi oleh seorang pengusaha. Bagi entrepreneur itu sudah selesai. Mereka tidak terpengaruh dengan itu lagi. Oke, kira-kira itu saja pembicaraan kita hari ini.